Anyuta, indukannya Om. Itu lagi saya buahin lagi Om. Wah, Pembuahan tanpa ampun Om. Alasan atau cara saya mengapa saya membuahkan itu presentasi tingkat keberhasilan membuahan itu lebih tinggi. Caranya gimana? Caranya begini Om. Setelah saya panen, langsung saya siram jenuh tuh 1 minggu. Setelah 1 minggu, Om Arga, sebelum kita ke kebun Om Arga yang rooftop, Anyuta gimana Om kabar Om? Anyuta, indukannya Om. Iya, yang kemarin habis kita panen. Lalu lah, kita panen. Iya, habis bulan lalu kita panen. Itu lagi saya buahin lagi Om. Wah. Pembuahan tanpa ampun. Berarti ini kan Om, yang Om Arga pegang nih, pembuahan tanpa ampun nih. Gokil. Ini alhamdulillah Om. Habis kita panen langsung kita pembuahan lagi nih, habis kita Wah, gokil. Alhamdulillah buahnya membabi buta. Anyuta. Tulang ikan kanan kiri. Ini bunganya luar biasa di luar. Ini sebelah kanan, kita cek sampai ke belakang-belakang. Ini full of flower. Pucuknya gede-gede banget. Performanya luar biasa di luar. Ini sebelah kiri kita cek. Bunganya luar biasa di luar. Sampai belakang-belakang, sampai depan-depan. That's it's Anyuta. Yang kemarin itu kan juga habis dibuahin juga kan? Habis yang kita buahin. Harga itu pangkas 2 matun kan? Iya. Gokil. Jadi habis kita buahkan, panen, buahkan lagi, panen, dan ini kita buahkan lagi Om. Gokil. Om, rahasianya apa Om? Untuk teman-teman pemula nih, itu sharing Om, boleh Om? BTW mau tahu aja apa mau tahu banget? Kalau mau tahu banget, langsung aja Om, simak aja. Saya mau melakukan treatment nih Om, buat Anyuta ini caranya. Nah, oke, langsung aja kali Om Arga ya. Yuk, gaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Om, sesuai janji kita di kebun yang bawah nih, kebun Om Arga yang bawah. Rahasia yang diungkap sama Om Arga, pembuahan tanpa ampun. Sebelum kita mau mupuk nih Om. Mau mupuk Om. Nah ini racikannya udah siap nih. Udah. Ini isinya pertama kita airnya 1 pel ya cat Om. Ini kira-kira 20-25 liter mungkin ya. Pel cat. Lalu kita di sini ada bahan unsurnya adalah pertama MKP, MKP 3 sendok, lalu magnesium sulfatnya 1 sendok, Tropicot atau kalsium nitrat 1 sendok. Nah kalau ada Vitoflex 1 saset. Kalau nggak ada Vitoflex, ini saya lagi nggak ada Vitoflex jadi pakai asam umat 1 sendok. Nah pakai asam umat nih teman-teman. Berarti mau mupuk yang Anyuta lagi nih Om ya? Iya yang Anyuta nih Om. Gokil, udah subur lagi aja nih Om. Ya. Ada 8 tersier Om ya? Tadi saya hitung 8 tersier kurang lebih deh. Ya. 8 tersier lebih deh pokoknya. Bagong-bagong banget Om. Asli. Nih kita deketin Om ya. Ya, bagong. Nah, ini lihat teman-teman. Asli. Ini anak tersier bagong. Oh, ini yang bawah bagong. Hampir sekelingking. Nah, ini. Oh, teman-teman. Nah, lihat. Nah, ini bisa begini gimana Om? Bisa bagong-bagong gini Om? Yang pasti penuhi poin 5 aspek Om. Tetap ya 5 aspek itu Om ya harus dipenuhi ya. Matahari, media tanam poros dan gembur, sirkulasi udara, konsistensi perawatan, pemupukan dan penyemprotan, juga mindset. Nah, insek dan terakhir percabangan Om ya. Estetika wajib. Estetika. Ponda subur, semua tinggal dibentuk percabangan semua kita. Kalau ponda subur semua kan jalan percabangan. Gokil sih ini subur banget sih Om.
subur dan sehat deh teman-teman lihat. Ini tadi udah diterapi air Om ya? Sudah diterapi air Om. Diterapi air teman-teman sama Om Arga. Jangan lupa tuh sebelum pemupukan lakukan terapi air Om ya. Betul Om. Langsung aja gaskan apa gimana Om? Langsung gaskan, tapi ada sesuatu yang pengen harus saya terangkan nih Om. Gimana Om? Boleh Om? Teman-teman kan kemarin nanya tuh Om Arga, kok Om Arga setiap membuahkan itu yang saya lihat hampir nggak pernah zong gitu kan? Benar. Kayak begitu. Nah sebenarnya itu ada tekniknya Om. Kemarin saya sudah di beberapa grup WhatsApp atau komunitas ya saya udah memaparkan alasan atau cara saya mengapa saya membuahkan itu presentasi tingkat keberhasilan membuahan itu lebih tinggi. Caranya gimana? Caranya begini Om. Kita melakukan pembuahan pupuk fase 2 atau generatif ketika pohon dalam keadaan subur. Begitu. Maksudnya gini, kan teman-teman itu kan selama ini kan nunggu sampai coklat nih. Ya. Baru melakukan pupuk generatif. Betul. Nah, kalau saya gini Om. 1, struktur batang sudah ideal. Ya kan? Kedua, kondisi pohon dalam keadaan subur Om. Kayak gitu. Karena mengapa? Karena pohon kalau dalam keadaan subur, ketika kita lakukan pemupukan, baik itu pemupukan vegetatif, generatif, itu dia penyerapan kadar hara atau nutrisi itu lebih efektif Om. Lebih dinamis dalam penyerapan nutrisi kalau pohon dalam keadaan subur. Nah, kalau teman-teman ini mengapa banyak presentasi yang dialami teman-teman banyak yang gagal atau zong? Mungkin karena teman-teman terdogma nih apa yang katanya yang harus nunggu pensil dulu, harus mengayu dulu baru dilakukan pemupuk generatif. Nah kalau saya kayak gini, meskipun ini masih hijau coba Om, spill Om, ikut Om. Ini masih hijau banget nih Om. Masih sayur banget ya. Masih sayur banget kan. Ini gede karena subur. Banget. Nah ketika dia dalam keadaan subur, nah ketika dia sudah tersier sudah ngerata nih, primer, sekunder, tersiernya misalnya nih 1, 2, 3, 4, nah udah terbentuk nih Om struktur percabangannya. Langsung aja Om hajar kepada pupuk generatif. Jadi jangan nunggu sampai dia sepensil atau dia mengayu. Nah, nanti ketika sudah mengayu, baru dikasih pupuk. Apakah penyerapannya dinamis? Apakah efektif? Apakah efisien penyerapannya? Bisa jadi sudah down Om penyerapannya. Tapi ketika pohon dalam keadaan subur, ketika kita melakukan pemupukan, itu sangat-sangat efektif Om. Kayak gitu. Penyerapannya juga sangat-sangat dinamis. Kayak gitu. Jadi dalam kondisi pohon subur. Nah, misalnya primer, sekunder, tersier sudah terbentuk nih. Masing-masing sudah terbentuk nih. Nah ini juga baru sampai nih dia nih, kemarin terakhir nih. Nah ketika sudah terbentuk Om, langsung aja Om hajar pemupukan generatif kayak gitu. Pupuk generatif apa sih? Pupuk generatif itu tetap ada unsur N-nya. Nah tapi diperkecil N-nya. Yang kita lebih dominankan adalah unsur P dan K-nya. Dan perintilannya tuh. Unsur hara dan makromikronya ya. Kayak begitu. Nah kalau kita sudah melakukan pemupukan generatif nih sejak dini, ditanya berapa kali Om Arga? Terus aja sampai kita break tiba-tiba dia ada bunga nih, kayak gitu. Nah terus dia sudah yang tadi masih hijau ini menuju ke transisi atau ke hampir mengayu, baru masuk dari hijau menuju ke kayu. Nah kalau kita potes-potes break di atas sudah bunga terus, hajar aja Om langsung Om. Pangkas ya? Pangkas pembuahan. Itu insya Allah 99,99% insya Allah pasti nggak bakalan zong. Insya Allah pasti berhasil. Kayak gitu. Nah untuk anyuta ini Om Arga biasanya pangkas di matun berapa Om? Kalau anyuta di sini karena saya di planterback, biasa saya di 7, 5 sampai 7. 5 sampai 7. Jadi pasti di sini nih biasanya. 5 sampai 7. Tapi antara 5 sampai 7 itu tetap cari boot potensial Om ya. Potensial. Nah, misalnya Om, ini saya udah potes-potes, udah keluar bunga semua nih Om. Apakah langsung pangkas? Nanti dulu tunggu sampai transisi atau sampai lumayan agak mengayu. Di ken atau cabang pembuahan ini. Kalau sudah serentak semuanya mengayu, langsung aja pangkas pembuahan. Itu insya Allah Om 99,99% pasti bakalan bunga. Karena kenapa? Karena spernya kita fase generatif itu panjang gitu. Sebelum dia mengayu, dari kondisi pohon subur seperti ini udah makan generatif. Kayak gitu. Misalnya ini ada 3 udah mengayu nih, ada 1 transisi nggak apa-apa. Intinya jangan sampai menunggu semua cabang itu jadi tua atau jadi kayu. Nanti itu akan terjadi yang namanya resiko bud expired. Nah, apa tuh Om bud expired? Bud expired itu ya udah terlalu mengayu. Ketika kita melakukan pemangkasan itu perlu lama Om. Karena kenapa? Performanya udah mulai down. Performanya udah mulai habis. Gitu. Jadi dia powernya sudah mulai hilang. Kayak gitu. Makanya lakukanlah pemupukan generatif ketika dalam kondisi pohon keadaan subur. Nutrisi apapun terserap secara optimal. Kayak gitu. Langsung aja kali gaskan. Gaskan Om. Gaskan ya.
Nah, ini saya tambah asam umat nih Om, karena fitofeknya kan saya habis, jadi saya kasih asam umat. Nah, ini tadi udah diterapi air nih teman-teman. Kita sudah terapi air, sudah basah, lanjut aja pupuk mineratif. Kayak gitu. Langsung aja nih teman-teman. Nah, oke. Cukup. Masih ada sisa nih Om. 3 hari ke depan bisa kita pakai lagi Om. Oh gitu. Iya. Kirain langsung 20 liter ini Om. Enggak. Oh, oke. Beda sama yang di grounding tadi Om, yang di rumah ya, yang di bawah ya. Karena dia kan cakupan volume medianya lebih luas ya, jangkau luas. Kalau dia lebih fokus. Lagi pula sudah kita terapi air di awal. Satu pertanyaan yang bikin saya penasaran nih Om. Iya. Daun Om, selain ininya, selain cabang pembuahan juga bagong-bagong, daunnya Om mulus dan besar-besar banget Om, anyuta Om. Iya. Gokil. Perawatannya gimana Om? Nah, jadi gini. Boleh di-spill lagi Om. Teman-teman mau daunnya bagus, ini juga batangnya besar. Ini kalau anak tersier ya, ini kan tersier nih. Ini anak-anaknya, anak-anaknya juga bisa menghasilkan buah juga. Ini bisa dikatakan apa Om? Berarti ini bisa dikatakan cabang pembuahan. Cabang pembuahan ya. Proporsinya, strukturnya ideal. Ideal ya. Oh, sudah memenuhi syarat ya untuk di pembuahan ya. Produktif ini namanya. Meskipun dia anak tersier tapi produktif segini. Gitu. Bisa jadi buah juga, tapi tetap nanti saya buang. Karena saya bukan berpikir akan banyak buah, tapi saya lebih berpikir ke SOP-nya. Jadi saya buah semuanya di sini semua. Saya nggak mau ada buah glawer-glawer di sini, saya nggak mau. Makanya nanti saya buang semua. Selain buahnya banyak juga rapi gitu Om ya? Ya, rapi. Jadi benar-benar SOP-nya kita jaga. Estetika juga ya Om ya? Estetika juga dijaga sama warga deh. Tadi kan pertanyaan Om, gimana caranya biar pohon itu subur, mulus kayak gitu. Ya itu tergantung si SDM-nya. Gimana cara kita melakukan perawatannya. Nah, kayak gitu. Yang pasti satu pakai atap Om, biar nggak kena hujan. Kedua, lokasi tanam yang ideal. Ideal itu seperti apa sih? Yang intensitas mataharinya itu bagus lah, meliputi dari pagi sampai sore kayak gitu. Karena kenapa? Kalau intensitas sinar mataharinya itu full, makin bagus juga kita untuk melakukan penyiraman dan pemupukan. Jadi rumusnya gini Om, makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Jadi kuncinya matahari satu. Kedua, media tanam yang ideal, poros. Kalau poros itu ideal, media tanam ideal ada media tanam poros. Karena apa? Agar kita lebih banyak melakukan penyiraman, pemupukan, tapi tanpa mengkhawatirkan terjadinya busuk akar. Karena kenapa? Kalau media tanam itu poros, air itu cepat berlalu, gitu. Jadi resiko terhadap busuk akar lebih minim, kayak gitu. Nah, mengapa bisa mulus nih Om, nggak bisa subur? Poin nomor 3, konsisten dalam hal perawatan. Meliputi apa aja? Pengairan atau penyiraman, pemupukan, penyemprotan anti hama harus konsisten kayak gitu. Misalnya nih, penyiraman setiap hari, pemupukan seminggu sekali, penyemprotan anti hama 1 minggu 1 kali. Itu Om terus kayak begitu Om. Jadi jangan ada kata besok aja nggak bisa. Kalau misalnya kita libur hari Sabtu, udah kerjanya Sabtu, besok Sabtu lagi, pemupuk nyemprot Sabtu lagi, mupuk nyemprot Sabtu lagi, mupuk nyemprot Sabtu lagi. Kayak gitu aja terus Om. Kalaupun pulang kerjanya malam juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting continue di hari yang sama kayak gitu. Konsisten tuh. Konsisten. Jadi nanti dia bagus tuh Om, dari performa pertumbuhannya, performa si daun-daunnya, sampai insya Allah sampai buahnya. Karena yang Papa juga pernah denger Om di konten-konten orang itu, karena pohon juga akan beradaptasi dengan kebiasaan kita Om. Itu maksud saya. Bener kan? Betul. Akan menyamakan lah gitu, menyamakan ke kitanya, ke kebiasaan yang kita beri gitu teman-teman. Dia akan beradaptasi dengan sendirinya gitu. Makanya itu kita harus konsisten gitu Om ya. Konsisten. Banyakin kontak batin juga. Kalau saya tuh setiap musimnya pasti saya suka begini. Nah, itu dia. Biar apa? Biar mungkin ya hamanya itu pada kabur. Atau kita ada kontak fisik aja kayak gitu. Nah, benar. Secara chemistry kayak gitu. Setiap saya ketemu tanaman pasti saya kayak gini gitu. Tegur sapa Om ya. Tegur sapa, weh bro. Nah, terus tadi konsistensi Om. Habis itu apa lagi Om? Lalu merubah mindset. Nah, ini nih yang penting juga Om menurut saya Om, mindset dari teman-teman nih Om. Om Arga sendiri deh yang ngejelasin deh. Kalau merubah mindset gini, jadi teman-teman nih nanam pohon anggur, jangan pernah berpikir akan buah. Jadi fokuslah kepada orientasi tingkat kesuburan. Jadi niatin aja nih, anggur yang saya baru tanam nih, gimana caranya nih pohon ini menjadi subur, sesubur-subur mungkin. Kayak gitu Om. Karena sejatinya pohon kalau sudah subur insya Allah pasti berbuah Om. Kayak gitu. Pohon kalau udah subur ya kasih aja pupuk pembuahan. Apakah tidak diserap secara optimal? Nah, secara dinamis tinggal pampas nanti kayak gitu. Intinya kalau pohon sudah subur insya Allah pasti bakalan berbuah. Gitu. Berikanlah yang terbaik buat dia, insya Allah dia akan memberikan segala yang terbaik buat kita juga. Pasti akan ada hal timbal baliknya, itu udah pasti ada.
Karena kalau pohon subur, udah pasti dia akan berbuah banyak. Ya. Selain itu buahnya juga pasti bakal bagus Om. Mulus sudah pasti. Karena kenapa? Kalau pohon subur itu kan artinya pohon yang jarang penyakit atau identik dengan tidak ada penyakit ya pohon subur. Tidak ada hama jamur, coba lihat misalnya jamur kagak ada, trips kagak ada, hama nggak ada. Kan misalnya pohon subur. Kalau pohon subur dia berbuah nih. Kalau pohon sudah berbuah dalam keadaan subur, buahnya juga pasti bakalan bagus, bakalan mulus, udah pasti kayak gitu. Karena kenapa? Tidak ada hama yang ganggu. Mengapa tidak ada hama yang ganggu? Kan kita tadi di poin nomor 3 konsisten dalam hal perawatan penyemprotan anti hamanya. Benar-benar sebelum hama itu datang kita sudah mencegah duluan. Kayak begitu Om. Mengantisipasi teman-teman. Sapi. Ya. Nah, setelah tadi pohon subur, pohon sehat, baru yang terakhir Om, estetika Om. Baru estetika. Cabangan ya. Cabangan. Terus ditanya Om Arga, wajib nggak sih percabangan itu harus dibentuk? Kalau pribadi saya bilang wajib. Karena kenapa? Kalau produk percabangannya misal acak-acakan akan bikin capek teman-teman sendiri. Capeknya apa nih? Mau estobrik nih, ngurut cabang dulu mana ujungnya. Wah ini dia nih. Tapi kalau misalnya percabangan rapi nih, misalnya primer, sekunder, tersier. Nah, tinggal estobrik aja deh. Potes, kelar. Besok nunggu lagi nih. Kira-kira 4-5 hari. Potes lagi, estobrik lagi. Potes, kelar. Itu namanya memanage percabangan lebih mudah. Tapi apa yang terjadi ketika percabangannya kusut akan bikin capek kita sendiri. Itu satu. Ketika kita melakukan pemangkasan, coba Om. Kalau percabangannya pohon yang begini, pohon dalam keadaan subur nih Om. Itu capek banget Om, nyari primer, sekunder, tersier, cari cabang tuan itu capek. Karena kenapa? Ya kita nyari tidak terurut. Tapi kalau kan terstruktur, misal kayak tulang ikan ya Om, ya tinggal kanan kiri, kelar, kagak sampai 5 menit. Coba kalau percabangan yang ngacak dari itu sisi waktu juga Om ya. Capek Om, pegel leher Om. Kan kalau kayak gini kan misalnya saya mau pangkas di 6. Ya udah, tes. Insya Allah nggak ada 1 menit. Nah, itu dia teman-teman rahasia yang diungkap sama Om Arga, pembuahan tanpa ampun. Contohnya yang tadi kebun bawah Om Arga. Iya itu. Anyuta. Itu Anuta Sakti tuh Om. Itu jadi saya habis panen saat itu sama Om Pais tuh saksinya. Lalu habis panen pembuahan. Dua matun tuh. Memang sih niatnya itu fondasi pruning. Ternyata bawa lagi. Bunga semua. Akhirnya setiap pelihara buahnya panen. Yang kemarin tuh ya terakhir kita konten ya. Kita pangkas lagi. Buah lagi Om. Dan makin banyak Om, malah makin tua makin banyak. Asli itu sih. Kan kalau kata teman-teman pohon makin tua produktivitasnya menurun. Tapi tidak dengan Anuta saya. Sebenarnya bukan tidak dengan antara saya. Teman-teman juga bisa seperti itu asal tahu tekniknya gitu. Seperti apa pendangiran atau pengeremajaan perakaran baru yang lebih efektif lagi, yang lebih dinamis lagi akarnya. Berarti tadi Anyuta itu didangirin dulu berarti ya medianya? Didangir setelah saya panen, langsung saya siram jenuh tuh 1 minggu. Setelah 1 minggu saya dangir itu kayak di apa sih penggemburan? Iya, digemburin medianya. Iya, penggemburan media. Lalu media lamanya saya angkat, saya kasih sekam lagi yang banyak sama pupuk kandang lagi. Lagi masukin lagi, akan tumbuh lagi tuh akar-akar baru dinamis lagi. Setelah akarnya banyak banget, kelihatan akar-akar mulai banyak, lanjut lagi pupuk generatif. Cuma 2 kali doang Om. 2 kali saya kasih pupuk generatif, langsung saya pangkas lagi, pangkas mundur. Alhamdulillah kan bunganya kayak gimana. Tadi berarti di matun berapa tuh Om? Itu tadi 4 semua rata-rata ya, kurang lebih lah ya. 45 ya. Ini juga nanti untuk yang ini kan pembuahan pupuk pembuahan pertama nih teman-teman. Nanti kedepannya bakal terus nih Hobi Papa Official pasti update ya Om ya. Kita kontenin ya, update-update-nya nih dari Anyuta ini teman-teman, progresnya. Nanti apakah ini amprak-amprakan lagi, gila-gilaan lagi. Nanti kita update bunganya. Kita update. Oke, kalau gitu Om Arga, Hobi Papa Official ucapkan terima kasih banget nih Om Arga atas ilmu dan informasinya yang disampaikan oleh Om Arga. Jangan lupa teman-teman share semua informasi dan ilmu yang berharga dari Om Arga ini teman-teman. Oke Om Arga, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kita tanam nih Om, lebih agak ekstrim Om. Nah ini dia. Nah kalau ala urban farming tuh pertama ditanjangin sama akarnya seperti ini. Setelah udah begini langsung aja timbun. Baru ditimbun. Nah cara netesinnya
Ini berapa liter? 1 liter kan? Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share, serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.